Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali dalam kelas online Ekonomi Mikro. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang teori permintaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit tentang teori penawaran, yang mana sebenarnya sudah harus selesai ya pada pertemuan kemarin, tapi karena ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga saya harus memotong pembahasan hanya sampai di teori permintaan saja. Oke, selain teori penawaran, pada pertemuan kali ini kita juga akan bahas sedikit tentang pergerakan kurva permintaan dan kurva penawaran sehingga membentuk harga keseimbangan atau titik equilibrium. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa permintaan dan harga memiliki hubungan yang negatif, di mana jika harga naik maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Nah, pada hukum atau teori penawaran terjadi sebaliknya. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu memiliki hubungan yang positif, di mana ketika harga naik maka penawaran akan naik. Demikian pula sebaliknya. Saya contohkan sedikit ya. Pada layar tampak tabel terkait dengan harga sebuah barang. Ketika harga barang tersebut berada pada angka 1000, maka produsen menawarkan untuk memproduksi barang hanya sebesar 200 unit saja. Karena tingginya permintaan, maka harga barang tersebut mengalami kenaikan menjadi 2000. Kenaikan tersebut akan mengakibatkan penawaran atau produk yang tersedia ikut mengalami kenaikan menjadi 400 unit. Begitu terus sampai harga menjadi 5000 dan jumlah yang ditawarkan pun menjadi 1000 unit. Dan jika kita gambarkan kejadian sederhana tersebut dalam sebuah kurva penawaran, maka akan nampak sebagaimana yang adik-adik bisa lihat di layar adik-adik masing-masing. Nah, jadi sampai sini sudah jelas ya bagaimana perbedaan mendasar antara teori atau hukum permintaan dengan penawaran. Oke, kemudian kita lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran, diantaranya adalah pertama, harga barang itu sendiri. Nah, sudah jelas ya, jika harga sebuah barang naik, maka penawaran terkait barang tersebut akan naik pula. Begitu pula sebaliknya. Ini sudah sangat jelas sekali terkait dengan isi hukum atau teori penawaran itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu harga barang lain yang terkait. Kita ambil contoh baju impor. Jika tarif impor dinaikkan oleh pemerintah, maka baju impor yang beredar di dalam negeri akan menjadi naik harganya. Sehingga permintaan terkait baju impor akan turun. Namun masyarakat itu tetap butuh yang namanya baju. Maka pilihan mereka adalah dengan membeli baju-baju produk lokal yang masih terjangkau harganya. Nah, karena sekarang sudah menjadi pilihan, maka harga baju lokal pun akan naik, sehingga produsen dalam negeri pun akan menaikkan jumlah produksinya untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga adalah harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor-faktor produksi seperti upah tenaga kerja, bunga modal, dan bahan baku akan menyebabkan produsen memproduksi produknya menjadi lebih sedikit karena anggaran yang tersedia jumlahnya terbatas. Hal ini tentu akan mengurangi laba perusahaan sehingga dalam jangka panjang produk tersebut akan menjadi sangat tidak menarik lagi untuk diproduksi. Kemudian yang keempat yaitu biaya produksi. Kenaikan biaya produksi tentu akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan oleh perusahaan. Biaya produksi ini ada macam-macam bentuknya. Salah satunya adalah faktor-faktor produksi tadi. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan biaya produksi akan kita bahas pada satu pertemuan khusus nantinya ya. Oke, yang kelima yaitu teknologi. Teknologi bisa dikatakan mengurangi biaya produksi untuk sebuah barang sehingga semakin maju teknologi yang ada untuk memproduksi barang tersebut, maka akan semakin banyak jumlah yang dihasilkan dalam waktu singkat sehingga secara otomatis akan meningkatkan jumlah penawaran. Yang keenam yaitu jumlah penjual, di mana semakin banyak jumlah penjual maka akan meningkatkan jumlah penawaran barang tersebut. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tentu sangat mempengaruhi jumlah penawaran suatu barang. Kita ambil saja contoh baju impor sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dengan adanya pengenaan tarif atas baju impor, penawaran produksi baju dalam negeri menjadi meningkat. Nah, kemudian jika kita rubah dalam bentuk matematik akan tampak sebagaimana di layar ya. SX yaitu supply X, penawaran barang X, di sini sebagai variabel dependent merupakan fungsi dari faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu dianggap ceteris paribus atau tidak, di mana faktor-faktor tersebut sudah jelas bersifat independen. Kemudian bisakah teori atau hukum penawaran itu menjadi tidak berlaku? Tentu saja bisa. Sebagaimana tidak berlakunya hukum atau teori permintaan pada beberapa barang yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hukum atau teori penawaran juga bisa menjadi tidak berlaku pada penawaran barang-barang tertentu. Tidak berlakunya teori penawaran ini bisa dikatakan jika titik kepuasan maksimal seseorang itu telah tercapai. Gitu ya. Oke, kita ambil contoh
tentang penawaran tenaga kerja sebagaimana yang ditampilkan pada tabel. Ketika pekerja tersebut diberikan upah sebesar 2.000, maka dia hanya akan bekerja selama 4 jam per minggunya. Ketika dinaikkan menjadi 4.000 upahnya, maka jumlah jam kerjanya pun akan ikut naik menjadi 12 jam per minggu. Begitu seterusnya hingga upah mencapai titik 14.000. Namun, ketika dinaikkan lagi menjadi 16.000, jam kerjanya malah akan turun menjadi 23 jam. Nah, jika data-data di tabel tadi itu kita masukkan dalam bentuk kurva, maka akan terlihat sebagaimana yang tampak pada layar. Nah, kurva inilah yang kita sebut dengan backward bending labor supply curve atau kurva penawaran tenaga kerja yang melengkung membalik. Adapun contoh pekerjaan yang sesuai dengan kurva ini menurut saya itu diantaranya adalah pengacara dan dokter spesialis ya. Semakin tinggi pendapatan yang didapatkan oleh seorang dokter spesialis atau pengacara, maka mereka akan cenderung untuk mengurangi jam prakteknya dan menambah leisure time-nya. Oke, kemudian kita masuk pada pembahasan terkait dengan harga keseimbangan. Harga keseimbangan dalam ilmu ekonomi disebut dengan equilibrium. Harga keseimbangan adalah harga yang bisa dikatakan harga ideal, karena baik itu konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau yang dijualnya. Jika digambarkan dalam sebuah grafik, kondisi equilibrium terjadi pada titik perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga di titik equilibrium dinamakan harga equilibrium dan kuantitasnya dinamakan dengan kuantitas equilibrium. Nah, pada harga equilibrium, jumlah yang diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen persis sama dengan jumlah yang bersedia dan dapat dijual oleh perusahaan. Kita ambil contoh sebuah barang A sebagaimana yang tampak pada tabel. Dalam tabel tersebut terlihat jumlah permintaan dan penawaran sebuah barang pada harga-harga tertentu. Naik turunnya permintaan dan penawaran bertemu ketika harga tersebut berada pada titik harga 3.000. Kemudian, jika data dari tabel tersebut kita masukkan dalam sebuah kurva, maka akan menghasilkan kurva permintaan dan penawaran yang menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran di titik harga 3.000 dengan jumlah barang sebesar 600 unit. Titik bertemunya inilah yang kita sebut dengan harga keseimbangan atau titik equilibrium. Nah, karena titik harga keseimbangan merupakan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran, maka persamaan matematik yang kita gunakan untuk menemukan titik pertemuan itu adalah penggabungan dari dua persamaan tersebut. Untuk persamaan yang kita gunakan bisa adik-adik lihat di layar ya. Untuk permintaan persamaan untuk persamaan permintaan itu adalah QD sama dengan C min DP, dan persamaan untuk penawaran adalah QS sama dengan min M plus NP. Kedua persamaan ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk mencari jumlah atau besaran permintaan dan penawaran sebuah barang. Kemudian jika ingin mencari titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran, kita menggunakan gabungan keduanya yaitu QD sama dengan QS yang mana menjadi C min DP sama dengan min M plus NP. Mungkin agar tidak bingung, kita coba contohkan secara sederhana ya penggunaan persamaan-persamaan tersebut. Kita contohkan cara penggunaannya saja nih. Diketahui persamaan permintaan sebuah produk di sebuah wilayah adalah QD sama dengan 30.000 min 12P. Sedangkan penawarannya adalah QS sama dengan min 26.000 plus 16P. Nah, kemudian berapakah harga dan kuantitas produk yang diperjualbelikan? Nah, untuk menjawabnya ini kita menggunakan persamaan yang sudah saya sebutkan tadi ya, yaitu QD sama dengan QS di mana 30.000 min 12P sama dengan min 26.000 plus 16P. Nah, kemudian kita turunkan lagi menjadi 56.000 sama dengan 28P di mana P-nya adalah 2.000. P ini price ya, harga. Nah, kemudian untuk mencari permintaannya yang sejajar dengan harga 2.000 tadi, maka kita menggunakan persamaan QD sama dengan 30.000 min 12 dalam kurung 2.000. Harga yang tadi ya, yang sudah kita dapatkan tadi, di mana hasilnya itu akan menjadi 6.000, begitu juga dengan QS-nya. Nah, dari hasil persamaan tersebut bisa kita lihat harga keseimbangan untuk produk tersebut berada pada titik harga 2.000. Kemudian untuk jumlah barang yang diminta dan ditawarkan yang akan segaris dengan harga tersebut adalah sejumlah 6.000 unit. Nah, kemudian jika hasil persamaan tersebut kita bentuk dalam sebuah kurva akan tampak sebagaimana di layar. Ini bentuk kurvanya kita sederhanakan ya. Kemiringan dari setiap kemiringan garis permintaan dan penawarannya itu tidak menggambarkan fungsi-fungsi yang tadi itu.
Nah, kemudian bisakah titik atau harga keseimbangan berubah? Jawabannya jelas sangat bisa sekali. Perubahan keseimbangan terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan atau penawaran. Perubahan-perubahan bisa terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, kecuali faktor harga barang itu sendiri. Adik-adik bisa perhatikan bagaimana perubahan pergerakan dari kurva permintaan dan penawaran yang ada di tabel orange ya. Kita ambil contoh dengan kurva sebelumnya. Pada kurva A tersebut, harga keseimbangan telah terjadi pada titik E kan, di mana pada harga 2000 konsumen dan produsen tidak menambah lagi permintaan dan penawarannya sejumlah 6000 unit. Namun karena ada perubahan teknologi akan mengakibatkan garis penawaran berpindah ke arah kanan yang bersifat positif, sehingga akan membentuk kurva sebagaimana yang tampak pada kurva B itu. Nah, pada kurva B ini kita bisa perhatikan walaupun terjadi penurunan harga, jumlah penawaran produk bertambah menjadi 7000 unit karena ada perubahan teknologi tadi. Nah, kemudian hal yang sama bisa terjadi pada permintaan. Karena ada perubahan pendapatan, lebih tepatnya kenaikan pendapatan ya, mengakibatkan garis permintaan ikut berubah ke arah kanan sehingga bentuk kurva keseimbangan berubah dari kurva A menjadi kurva C. Nah, pada kurva C ini bisa kita perhatikan kenaikan pendapatan mengakibatkan jumlah permintaan naik walaupun harga barang tersebut mengalami kenaikan. Nah, jika perubahan teknologi dan pendapatan tadi terjadi bersamaan, maka bentuk keseimbangan akan berubah menjadi kurva D, di mana pertemuan antara garis permintaan dan penawaran yang baru tadi itu akan mengakibatkan perubahan posisi harga keseimbangan atau titik equilibrium menjadi E1, di mana pada titik harga E1 itu harganya 2000, konsumen maupun produsen menetapkan jumlah konsumsi dan produksi mereka sebesar 8000 unit, mengalami kenaikan 2000 unit dari sebelumnya. Nah, apa yang kita bahas tadi pada slide sebelumnya itulah yang kita sebut dengan mekanisme pasar. Untuk mekanisme pasar ini sendiri sudah kita bahas ya pada pertemuan pertama dulu. Nah, mekanisme pasar ini sendiri bisa mengalami kegagalan. Biasa kita sebut dengan istilah kegagalan pasar. Untuk mengatasi kegagalan pasar ini, kita memerlukan intervensi pemerintah agar pasar kembali menjadi normal. Adapun bentuk-bentuk intervensi pemerintah bisa berupa kontrol harga, yaitu dengan menetapkan harga dasar atau harga atas, kemudian bisa juga melalui pajak dan subsidi, serta bisa juga melalui tarif dan kuota. Nah, namun perlu diingat, tidak selamanya intervensi pemerintah itu bersifat baik, karena ada kalanya intervensi yang gegabah dari pemerintah justru malah akan mengakibatkan terjadinya kegagalan pasar. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Karena materi permintaan dan penawaran sudah selesai, maka akan ada tugas mingguan individu yang harus adik-adik kerjakan ya pekan ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, baiklah. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.